kelompok 3. Nama saya Miranda Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Jadi Giliran Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makapi dari kelompok 3. Perkembangan TIK pada masa prasejarah. TIK di masa prasejarah 3000 tahun sebelum Masehi. Zaman ini disebut juga dengan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Oleh karena itu, manusia di zaman tersebut menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk mendapatkan informasi. Terkadang, mereka menggambar di dinding-dinding gua tentang kegiatan sehari-harinya. Misalnya lukisan manusia yang sedang berburu. Komunikasi pun terbilang masih cukup sederhana kala itu, yakni hanya melalui dengusan, gerakan tangan, dan isyarat. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai sebuah perkembangan TIK karena telah menjadi cara komunikasi manusia untuk bertukar informasi melalui komunikasi. Pada masa sejarah, TIK di masa sejarah 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Pada zaman ini, manusia pertama kali mengenal tulisan untuk kebutuhan sehari-hari. Manusia mulai menggunakan bahasa tulis untuk berkomunikasi, kendati bentuknya masih sederhana. Salah satu pelopor bahasa tulis ini adalah bangsa Sumeria, yakni 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat komunikasi berupa simbol-simbol piktograf yang ternyata merupakan alih wahana dari bunyi dengan arti yang berbeda-beda. Memasuki 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno mulai menggunakan huruf-huruf hieroglif. Huruf tersebut dibuat dengan bentuk simbol, misalnya simbol objek, ide, atau emosi. Dalam pengucapannya, simbol tersebut memiliki bunyi dan arti yang berbeda, sehingga bisa dipahami sebagai alat komunikasi. Perkembangan TIK pada masa modern. TIK di masa modern 1400 Masehi sampai sekarang, catatan sejarah di zaman ini lebih rumit dibanding dua zaman sebelumnya. Bukan hanya rumit, tokoh-tokoh dunia pada masa ini berhasil menciptakan penemuan-penemuan baru yang bisa dibilang membawa perkembangan dunia TIK canggih. Kecanggihan ini dimulai pada 1450, di mana muncul pertama kali di dalam koran daratan Eropa yang disebarkan secara luas. Setelah itu, terdapat nama seorang tokoh yang mengembangkan mesin cetak pada 1455, yakni Johann Gutenberg. Kurang lebih 100 tahun setelah itu, seorang bernama Henry Mill berhasil menciptakan mesin ketik dan diakui dunia sebagai penemu alat modern tersebut. Selama abad ke-19, muncul 3 nama tokoh yang memiliki kiprah dalam perkembangan TIK. Mereka adalah Samuel Morse, Coleman Sellers, Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, dan Almond Schroeder. Samuel Morse kala itu diakui sebagai pengembang telegraf dan kode Morse, tepatnya pada 1837. Lalu Coleman Sellers pada 1861 berhasil mengembangkan alat bernama kinematoskop, digunakan untuk memutar salin dia. Selanjutnya, Thomas Alva Edison pada 18 berhasil menciptakan mesin fotokopi pertama. Nama alat tersebut kala itu adalah mimeograf. Komputer generasi pertama. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff, Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Nazi, kemudian Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum ketika komputer yang digunakan untuk pertama kali Philadelphia mengalami mati listrik komputer. Generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukuran yang memakan satu ruangan. Ciri-cirinya,
Program dibuat dalam bahasa mesin menggunakan konsep stroge program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara ukuran fisik besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan di magnetic tipe dan magnetic disk. Komputer generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM mulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Komputer generasi kedua memiliki ciri-ciri kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Komputer generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo. Command Service Module Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan fax-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Phoenix. Ciri-cirinya, komponen yang dipakai adalah IF Integrated Circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuits dan monolithic integrated circuits. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitasnya memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Komputer generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perangkat dan ponsel cerdas. Ciri-ciri penggunaan LSI (Large Scale Integration) yang disebut juga sebagai bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip.